Malam itu, Cisarawa nggak kayak biasanya. Hujan turun deras tanpa jeda. Anginnya dingin, suara air kayak nggak mau berhenti. Awalnya orang masih mikir, hujan biasa. Tapi, beberapa jam kemudian, tanah mulai bergerak pelan, terus makin berani. Detik berikutnya, suara gemuruh bikin jantung copot. Longsor turun, banjir nyelonong, dan semuanya langsung kacau. Warga yang lagi tidur kebangun bukan karena alarm, tapi karena teriakan. Ada yang lari tanpa alas kaki, ada yang gendong anak sambil nangis, ada juga yang cuma sempat bawa badan. Lampu mati, jalan gelap, teriakan saling sambung menyambung. Dalam kondisi kayak gitu, logika kalah sama panik. Air bah masuk ke rumah-rumah tanpa permisi. Barang-barang hanyut, motor kebalik, tembok roboh. Yang biasanya jadi ruang tamu berubah jadi kolam lumpur. Bau tanah basah nyampur sama bau kayu patah dan plastik. Semua serba cepat, gak ada waktu mikir panjang. Di titik tertentu, longsor nutup akses jalan. Warga yang mau keluar ke arah aman malah mentok. Ada yang teriak minta tolong, ada yang manggil nama keluarga dengan suara parau. Suasana kayak film bencana, tapi ini nyata dan kejadiannya di depan mata. Tangisan mulai terdengar di mana-mana. Ada yang kehilangan kontak sama keluarganya, ada yang lihat rumahnya ambruk rata tanah. Beberapa warga cuma bisa duduk lemas di pinggir jalan, mata kosong, badan gemeteran. Hujan masih turun, seolah gak peduli sama apa yang lagi terjadi di bawahnya. Relawan lokal mulai berdatangan seadanya. Ada yang cuma bawa senter, ada yang pakai jas hujan tipis, ada yang nekat nyemplung lumpur buat nyari korban. Semua bergerak pakai insting karena alat dan bantuan resmi belum sepenuhnya sampai. Kabar korban mulai beredar cepat, dari mulut ke mulut, dari chat grup sampai ke media sosial. Angkanya simpang siur, ceritanya makin bikin ngeri. Ada yang bilang tertimbun, ada yang kebawa arus, ada yang belum ketemu sama sekali. Sementara itu, kamera mulai bermunculan. Media datang, tripod dipasang, lampu sorot dinyalain. Di satu sisi informasi penting, di sisi lain luka warga masih terbuka. Ada yang ogah direkam, ada juga yang pasrah karena nggak tahu lagi harus ngapain. Warga mulai bertanya-tanya, ini semua salah siapa? Hujankah? Alamkah? Atau ada yang lalai dari dulu tapi baru kerasa sekarang? Pertanyaan itu muter di kepala, tapi nggak ada jawaban malam itu. Yang ada cuma rasa capek, takut, dan marah yang ketahan di dada. Cisarawa malam itu bukan cuma kebanjiran air dan tanah, tapi juga emosi. Panik, duka, bingung, dan marah numpuk jadi satu. Dan semua orang tahu, setelah malam ini, keadaan gak bakal sama lagi. Pagi mulai nyoba terang, tapi Cisarua masih kelihatan kayak habis dihajar habis-habisan. Lumpur di mana-mana, jalan rusak, rumah tinggal rangka. Warga yang semalaman gak tidur masih mondar-mandir dengan mata sembab. Di tengah kondisi yang belum karuan itu, kabar kedatangan orang penting mulai beredar pelan-pelan. Beberapa mobil masuk ke area bencana, bukan rombongan yang ribet atau penuh gaya. Dari salah satu mobil, KDM turun. Langkahnya cepat, mukanya serius, gak banyak senyum. Orang-orang langsung ngeh, ini bukan kunjungan basa-basi. Yang bikin kaget, dia gak berhenti di pinggir aman. KDM justru jalan ke arah lokasi paling parah. Sepatunya langsung belepotan lumpur, celananya kena cipratan tanah. Beberapa petugas sempat nyamperin, tapi dia malah terus maju. Suasana jadi agak ribut, warga berbisik-bisik, relawan nengok ke arah yang sama. Ada yang nyangka dia cuma mau lihat sebentar, kasih pernyataan terus cabut, tapi yang kejadian malah sebaliknya. KDM mulai nanya-nanya, suaranya agak keras, nadanya tegang. Korban di mana? Yang ketimbun sebelah mana? Tangannya nunjuk, badannya ikut bergerak. Gak ada jarak yang biasanya bikin orang sungkan. Di satu titik, dia minta alat. Bukan buat gaya-gayaan, tapi beneran minta linggis. Beberapa orang bengong, ada juga yang refleks nyariin. Di situ kelihatan jelas, ini orang niat turun tangan, bukan cuma ngatur dari jauh. Relawan yang dari tadi kerja tanpa henti ikut ke bawah ritme. Semua jadi lebih cepat, lebih fokus. Suara teriakan instruksi saling sahut. Tanah digali, puing disingkirin, tenaga diperas tanpa mikir capek. Warga yang ngeliat langsung reaksinya beda-beda. Ada yang matanya berkaca-kaca, ada yang manggut-manggut, ada juga yang masih nyimpen curiga.
Tapi satu hal jelas, suasana lapangan jadi makin hidup, makin tegang. Kamera langsung ngejar momen itu. Ada yang ambil dari jauh, ada yang nekat masuk ke area sempit. Nama KDM mulai disebut-sebut, fotonya mulai nyebar, videonya mulai naik ke media sosial. Di tengah lumpur, teriakan, dan bau tanah basah, kehadiran KDM jadi titik perhatian. Bukan cuma karena jabatannya, tapi karena dia ada di situ bareng warga yang lagi ancur-ancuran. Suasana makin panas, dan cerita Cisarua baru aja naik level berikutnya. Galian makin dalam, lumpur makin berat. Setiap sekop yang diangkat rasanya kayak narik beban emosi juga. Semua orang di lokasi udah tegang dari kepala sampai kaki. Nafas ngos-ngosan, tangan gemetar, tapi gak ada yang berhenti. Fokus cuma satu, nemuin korban. Tiba-tiba teriakan pecah. Nada suaranya beda, lebih keras, lebih panik. Semua refleks nengok ke arah yang sama. Beberapa relawan langsung merapat. KDM ikut maju. Tanah digeser pelan-pelan, puing diangkat hati-hati. Suasana mendadak senyap. Begitu korban kelihatan, udara kayak berhenti sebentar. Ada yang spontan istighfar, ada yang nutup muka, ada yang langsung nangis kejar. Tubuh korban diangkat rame-rame, penuh kehati-hatian. Lumpur nempel di mana-mana, termasuk di tangan orang-orang yang ngangkat. Tangisan keluarga pecah tanpa bisa ditahan. Suaranya nyayat, bikin dada sesak. Ada yang teriak nama korban, ada yang jatuh lemas di tanah. Relawan coba nenangin, tapi situasi udah keburu emosional. KDM ada di situ, mukanya tegang, rahangnya kenceng. Dia ikut bantu ngatur posisi, ngasih instruksi dengan suara lantang. Gak ada pidato, gak ada kata-kata manis. Semua fokus ke situasi di depan mata. Di tengah duka itu, suara-suara lain mulai muncul. Ada yang ngomel pelan, ada yang mulai ninggiin suara. Kenapa daerah rawan gini dibiarkan? Dari dulu longsor, baru sekarang rame. Emosi yang ketahan sejak malam akhirnya tumpah. Beberapa warga mulai saling debat, nada tinggi, gestur kasar, capek bercampur marah. Ada yang bela pemerintah, ada yang nyerang habis-habisan. Relawan sempat nyoba nenangin biar situasi gak makin runyam. Kamera nangkep semuanya, dari wajah sedih sampai adu argumen. Video potongan mulai langsung diunggah, tanpa nunggu situasi reda. Dalam hitungan menit, potongan gambar itu udah nyebar kemana-mana. Komentar netizen mulai masuk, bahkan sebelum evakuasi lanjut. Ada yang simpati, ada yang nyinyir, ada yang langsung nuduh ini itu. Lapangan masih basah lumpur, tapi dunia maya udah kebakar emosi. Sementara korban dibawa pergi, suasana gak langsung adem. Tangisan masih terdengar, debat belum sepenuhnya berhenti. Di Cisarua pagi itu, duka, marah, dan capek berdiri berdampingan, bikin udara terasa berat dan panas. Belum juga lumpur di lapangan kering, dunia maya keburu panas. Potongan video evakuasi nyebar kemana-mana. Ada yang upload tanpa konteks, ada yang kasih judul nyeletuk, ada juga yang sengaja manasin. Timeline langsung rame, kolom komentar jadi arena debat. Nama KDM muncul di mana-mana. Ada yang muji habis-habisan, ada yang nyerang tanpa ampun. Pemimpin turun tangan, salut, dibales, pencitraan doang, saling sikut pakai kata-kata. Makin lama makin kasar, emoji marah beterbangan, caps lock nyala. Di lapangan, relawan masih kerja, tangan lecet, kaki pegal, mata perih. Tapi HP mereka bergetar terus, notifikasi masuk, kiriman video rame, komentar makin panjang. Ada yang kesel baca tudingan, ada yang milih fokus kerja sambil nutup telinga. Warga yang keluarganya jadi korban ikut kebawa emosi. Ada yang merasa dibela, ada yang ngerasa diremehin. Kami ini lagi berduka, celetuk seseorang dengan suara serak. Tapi di internet, empati sering kalah sama sensasi. Beberapa akun mulai ngulik masa lalu, foto lama diangkat, kebijakan lama diseret, thread panjang dibikin, satu sisi ngerasa paling benar. Fakta dicampur opini, opini dibungkus fakta. Yang baca ikut kebakar. Media ikut nimbrung, judul dipilih yang bikin klik, angle dipoles biar rame.
ada yang fokus ke aksi lapangan, ada yang fokus ke kontroversi. Dua dunia jalan barengan, tapi nadanya beda jauh. Di titik tertentu, perdebatan jadi personal, nama diseret, profesi dihina, niat dipertanyakan. Ada yang bilang peduli korban, tapi ngetiknya sambil nyerang orang lain. Ironisnya yang diserang seringkali nggak ada di lokasi. Sementara itu, hujan gerimis turun lagi. Tanah masih labil, bahaya belum selesai. Petugas teriak minta warga menjauh dari titik rawan. Tapi di medsos, orang malah makin mendekat lewat komentar. Beberapa relawan akhirnya angkat suara. Bukan buat cari simpati, tapi minta ributnya direm. Kalau mau bantu doain atau kirim bantuan, tulis seseorang. Postingan itu tenggelam di antara ribuan komentar panas. Cisarua hari itu jadi dua panggung sekaligus. Satu di lapangan yang penuh lumpur dan keringat, satu lagi di layar yang penuh kata-kata tajam. Dua-duanya sama-sama berisik, tapi dampaknya beda ributnya rasa. medsos dan kerja berat di lapangan, kabar bantuan akhirnya turun. Angka disebut, skema disusun, janji relokasi mulai dilempar ke publik. Posko makin rame, warga antre. Sebagian nyatet, sebagian cuma bengong sambil megang map plastik. Ada warga yang nerima bantuan sambil nangis. Tangannya gemetar waktu tanda tangan. Bukan karena nominalnya kecil atau besar, tapi karena yang hilang nggak bisa diganti apapun. Rumah bisa dibangun ulang, tapi orang tersayang nggak bakal balik. Di sisi lain, ada juga yang ngomel. Suaranya pelan tapi nadanya pedas. Kalau dari dulu diperhatiin, nggak bakal separah ini. Katanya sambil ngelirik puing rumah. Emosi masih mentah, belum sempat dingin. Petugas sibuk jelasin ini itu, soal kontrakan sementara, soal relokasi, soal pendataan ulang. Warga dengerin, tapi nggak semuanya masuk. Kepala mereka masih penuh sama kejadian malam itu. Suara longsor, jeritan, dan kepanikan masih muter di ingatan. KDM balik muncul di tengah warga. Kali ini bukan ngangkat puing, tapi dengerin keluhan. Beberapa orang nyamperin, ada yang curhat, ada yang nyelutuk keras. Ekspresinya campur aduk, antara harap dan kecewa. Di pojok lain, relawan masih bagi logistik, nasi bungkus, selimut, air mineral. Hal-hal kecil yang rasanya besar di kondisi kayak gini. Anak-anak mulai kelihatan, duduk diem sambil meluk boneka basah lumpur. Media kembali motret, judul baru disiapin. Ada yang fokus ke bantuan, ada yang masih manasin konflik. Semua berlomba jadi yang paling cepat, paling rame, paling disorot. Netizen gak kalah aktif. Ada yang bilang bantuan gak cukup, ada yang bilang harusnya bersyukur. Debat gak kelar, padahal warga di lapangan cuma pingin satu. Hidup mereka bisa jalan lagi, walau pelan. Malam datang lagi ke Cisarua. Lampu posko menyala, suara genset ngedengung. Beberapa warga rebahan di tenda, yang lain masih ngobrol pelan. Hujan gak sederas kemarin, tapi trauma masih deras di kepala. Di antara janji, bantuan, dan suara-suara yang saling tabrakan, luka warga masih kebuka. Bukan cuma di tanah yang longsor, tapi juga di rasa aman yang ikut runtuh barengan rumah mereka. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, tapi berat. Alat berat mondar-mandir, suara mesin nyampur sama teriakan petugas. Tanah masih lembek, tiap langkah harus hati-hati. Warga mulai balik ke titik rumahnya masing-masing, cuma buat berdiri lama, ngeliatin sisa hidup yang kebelah dua. Obrolan soal penyebab makin sering muncul, di posko, di warung darurat, di pinggir jalan. Ada yang nyebut hutan gundul, ada yang nuding bangunan liar, ada yang ngomel soal izin yang kebablasan. Nada bicaranya datar tapi isinya nyentil. KDM beberapa kali disebut-sebut lagi. Ada yang bilang dia berani turun, ada yang bilang itu belum cukup. Nama pejabat lain ikut ke bawah, kebijakan lama dibongkar. Warga yang tadinya diam mulai berani ngomong, walau suaranya kadang bergetar. Media gak berhenti ngulik. Sudut pandang digeser, narasumber diganti, cerita lama diangkat lagi. Setiap tayang, reaksi baru muncul. Ada yang makin sadar, ada yang makin emosi. Cisarua jadi bahan obrolan nasional, bukan cuma lokal. Di medsos, perang argumen lanjut babak baru. Bukan cuma soal KDM, tapi siapa yang paling bertanggung jawab. Ada yang sok paling paham tata ruang, ada yang main tuduh tanpa data. Timeline makin padat, empati makin tipis.
Sementara itu hidup harus jalan. Anak-anak mulai ditanya sekolahnya gimana. Orang tua mikir besok mau kerja apa. Beberapa warga nekat bersihin sisa rumah, walau tahu belum tentu bisa ditempati lagi. Relawan satu-satu pamit. Ada yang harus balik kerja, ada yang pindah ke lokasi bencana lain. Pelukan singkat, ucapan terima kasih seadanya. Warga berdiri sambil melambaikan tangan. Senyum tipis nutup capek yang numpuk. Di titik rawan, garis pembatas masih dipasang, peringatan ditempel, tapi nggak semua mau nurut. Ada rasa nekat karena nggak punya pilihan, antara takut longsor susulan dan takut nggak punya tempat tinggal. Setiap malam, suara hujan bikin orang refleks bangun, jantung langsung deg-degan, tangan otomatis nyari senter. Trauma belum pergi, cuma ganti baju jadi waspada berlebihan. Cisarua sekarang jadi kaca besar. Siapapun yang ngaca ke situ bakal lihat pantulan masing-masing. Ada yang lihat kepedulian, ada yang lihat kelalaian, ada yang cuma lihat ributnya doang. Yang jelas, cerita ini masih hidup di kepala banyak orang, bahkan setelah lumpurnya mulai mengering.